Halo guys, selamat pagi. Welcome to Kertapati Channel. Kita jumpa lagi ya pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi. Saya bikin konten ini aja guys ya yang masih tetap karena keterbatasan waktu cuman hari ini kita akan membahas berita-berita apa yang menarik di koran hari ini ya guys ya. Ada beberapa berita ekonomi yang kita sajikan pada pagi hari ini dari surat kabar, Investor Daily, dan Kontan ya guys ya. Edisi 4 Juli 2023. Oke, langsung aja ya guys. Kita untuk headline Investor Daily hari ini kayak kurang begitu menarik ya guys ya. Kita skip aja langsung. Mungkin ada beberapa ini segera IPO market cap Pertamina Hulu Energi tembus 300 triliun ya guys. PHE memiliki kapitalisasi pasar sebesar 20 miliar dolar atau setara 300,5 triliun. Ini perkiraannya paling lambat tahun depan ya guys ya. Oke, terus ini untuk berita yang kemarin sempat saya update di uh, ini ya di YouTube saya ya guys ya. Ada untuk yang berita komunitas berita untuk komunitas kemarin saya rilis untuk inflasi kemarin mencapai 3,52% year on year guys ya. Sudah agak melandai ya guys ya dalam kurun 4 bulan terakhir. Untuk Juni inflasinya di level 3,52. Terus untuk indeks harga konsumen ini 111,09 pada Juni 2022 menjadi 115 pada Juni 2023 ya guys ya. Untuk inflasi tahunan pada Juni ini memperlihatkan bahwa inflasi secara konsisten mengalami penurunan sejak Maret secara beruntun ya guys. Sedangkan untuk penyebab inflasi tahunan terbesar di bulan Juni adalah transportasi sebesar 10,18% ya guys. Dengan sumbangsinya sebesar 1,23%. Selanjutnya disusul oleh makanan dan minuman dan tembakau ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada berita nih pemerintah ingin Min ID jadi pengendali Inco ya guys ya. Pemerintah menginginkan Min ID memiliki saham mayoritas di Inco melalui skema investasi. Adapun porsi pelepasan saham Inco saat ini sebesar 11%. Dan untuk proses divestasi masih dibicarakan ya guys dengan Inco ya guys. Sedangkan untuk komposisi saham Inco saat ini pemegang saham terbesar masih Vale Kanada sebesar 43%, sedangkan Win ID sebesar 20%, terus Sumitomo Metal Mining 15%, sisanya masyarakat ya guys.
Nah, ini ada berita lagi untuk kepercayaan manufaktur yang tercermin dari PMI ya guys ya, Purchasing Manager Index dari S&P Global. Indonesia naik signifikan ya guys di Juni 2023 ke level 52,5 dibanding bulan sebelumnya 50,3 ya guys ya. Ini indikator yang bagus di mana perusahaan-perusahaan manufaktur untuk produksinya, untuk memenuhi kebutuhan produksinya, dia mulai menambah untuk pembelian bahan bakunya ya guys. Ya, ini salah satu indikator ekonomi juga di mana perekonomian udah mulai menggeliat lagi ya guys ya. Yang tadi nih yang Pertamina Hulu Energi yang mau IPO ini. Nah, ini ada 4 perusahaan mau menggelar IPO sebesar 11 triliun di bulan Juli ini ya guys. Ini ada beberapa perusahaan, ini adalah Aman Mineral, terus ada Platinum Nusantara, Teguk, terus ada Karsurin, terus ada Widian Jaya Krenindo. Ini yang mau beli ya guys ya, prospek IPO ya guys ya gitu. Kalau beli IPO cek dulu ya guys ya, prospektusnya gimana, laporan keuangannya gimana, manajemennya gimana. Kalau kelihatannya bagus dan harganya menarik, murah, atau enggak lah, paling enggak wajar lah, boleh bisa masuk ya guys ya. Dan yang penting perusahaan itu punya reputasi yang bagus ya guys ya di pasar ya guys. Nah, ini ada pertumbuhan bank syariah tanah air ya guys ya. Kita lihat trennya dari 2018 sampai akhir 2022 ya guys ya. Untuk pertumbuhan aset ini naik 15% di 2022
Dari sebelumnya tahun 2021 tuh 13%. Total aset ini di 802,26 triliun ya guys ya. Untuk dana pihak ketiga agak mengalami penurunan ya guys ya, untuk tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Oke, demikian dari Investor Daily. Kita langsung lanjut ya guys, untuk konten ya guys ya. Nah, untuk headline konten hari ini cuan lebih tebal di aset berbasis surat utang. Untuk ini untuk edisi 4 Juli ya guys ya, 2023. Nah, ini menarik guys kalau lihat kita tabel nih, kinerja portofolio investasi Juni 2023. Kita lihat untuk periode dari Desember 2022 sampai Juni 2023. Kita lihat ini investasi mungkin yang masih ini ya guys ya, yang konvensional. Ini ada yang menarik, ini ada investasi kripto ini naiknya paling tinggi ya guys ya, untuk Bitcoin, mata uang Bitcoin sama Ethereum ya guys ya. Untuk Bitcoin sendiri year to date ini naik 83% ya guys ya. Untuk Ethereum naik sekitar 60%. Ini jauh sekali ya guys ya dengan obligasi pemerintah. Kita lihat year to date-nya aja masih 6,6% ya guys. Cuman untuk emas ini 5,2%, obligasi korporasi 4,6%, dan selanjutnya ini ada mata uang pound sterling ya guys ya. Cuman ini gapnya jauh banget ya guys ya, dari obligasi pemerintah sama Bitcoin ini 6% lawan 83%. Tapi ingat ya guys, ini resikonya cukup tinggi ya guys ya, dibanding saham untuk mata uang kripto, karena volatilitasnya sangat besar ya guys ya. Nah, untuk level Bitcoin sendiri paling update tadi hari ini saya lihat tadi udah tembus level 31.100 ya guys ya. Jadi lebih tinggi lagi, ini aja masih yang tercantum di tabel ini masih 30, 390, sekarang udah 31 100 saya lihat tadi itu. Karena ini akan menyambut halving ya guys ya, nanti di tahun depan ya guys ya, sekitar bulan April atau Mei ya guys ya, nanti bulan depan. Jadi ini sudah antisipasi, apalagi ini untuk BlackRock, Fidelity udah mengajukan Bitcoin ETF spot ya guys ya, ETF berbasis Bitcoin ya guys ya, SEC ya guys ya. Cuman belum tahu nanti apa udah akan disetujui apa belum ya guys ya. Tapi kalau benar-benar sampai disetujui, nanti akan mengubah ini ya guys ya, investor terbaik di Wall Street ya guys, mulai kemudian diperkirakan mau mulai memindahkan investasinya ke Bitcoin ETF ya guys ya. Karena untuk BlackRock sendiri tuh AUM-nya ada sekarang udah hampir 10 triliun dolar ya guys ya, untuk BlackRock ya guys ya. Sedangkan market cap Bitcoin sendiri ini mungkin sekitaran 500 miliar dolar ya guys ya, untuk saat ini ya guys. Jadi masih jauh banget dari dana kelolaan BlackRock, masih jauh. Jadi dengan adanya ETF ini untuk secara legal itu udah, untuk investor udah cukup aman ya guys ya, udah dari sisi legalitas, karena saat ini kan untuk SEC kan sangat ini ya guys ya, banyak melakukan tindakan keras ke exchange seperti Binance dan Coinbase yang sedang dituntut di pengadilan ya guys. Sedangkan untuk beberapa token kripto juga udah dimasukkan ke kategori aset sekuritas ya guys. Ini agak lucu juga ya guys ya, token jadi aset sekuritas ya.
Nah, definisinya itu untuk sekuritas itu dia pakai tahun sekitar 1940-an ya guys ya, definisi sekuritas. Padahal kripto ini masih sekitar tahun Bitcoin itu tahun 2004 ya guys ya. Jadi agak lucu juga ini guys. Oke, terus ini ada lagi berita ya sama seperti tadi ya, inflasi bakal terus melandai tahun ini ya guys. Nah, ini aja beberapa ininya untuk tabelnya ya guys ya. Ya, kita lihat terus melandai guys ya. Setiap bulan terus makin turun, trennya konsisten turun ya guys ya. Dari Februari 2023 ya guys. Dari 5,47 sekarang 3,52 ya guys. Ini seperti tadi ini indeks PMI manufaktur yang udah mulai menggeliat ya guys ya. Nah, ini menarik guys ya, untuk emiten-emiten batu bara nih banyak ini ya guys ya. Returnnya sangat negatif ya guys ya. Untuk batu bara seperti ID, TMG, Adaro, PTBA, Medco ini udah minus ya guys ya. Karena diiringi oleh penurunan harga komoditas batu bara ya guys ya. Dan untuk CPO kalau lihat tadi pagi saya lihat untuk harga per per tronnya itu udah di bursa Malaysia itu udah tadi udah level 850 dolar ya guys ya. Naik 5% dari sebelumnya ya guys. Mungkin ini untuk mengantisipasi ini karena ada ini ya apa? Harga minyak nabati udah mulai naik ya guys ya di Eropa ya guys ya. Sama ini kemungkinan nanti mungkin El Nino ya guys, terjadinya El Nino ya guys ya. Dimana tren secara historis akan uh, harga akan naik ya guys ya untuk CPO. Ini ada beberapa saham yang tender offer. Ini ada MFIN, Mandala, SOS, LPGI, BIF, MMLP, terus ada MITI ya guys. Nah, ini untuk performa reksadana fixed income bakal moncer di 2023 ya guys. Untuk reksadana fixed income dengan performa terbaik selama semester 1 2023 ini tidak lepas dari reksadana berbasis surat utang ya guys ya, sebagai underlying asetnya ya guys ya, di mana telah mencetak imbal hasil sebesar 3,62 menurut data Investa sepanjang semester pertama ya guys ya tahun ini ya guys ya, disenjol oleh pasar uang yang menghasilkan 1,8% year to date, terus campuran 1,6, sementara saham 0,57. Jadi ini untuk surat utang ataupun reksadana fixed income ini kinerjanya udah mulai membaik ya guys ya. Oke, ini mau berinvestasi untuk reksadana surat fixed income atau langsung ke beli obligasi, oke silakan saja.
karena tren inflasi juga kita lihat indikatornya udah beberapa bulan itu udah mengalami penurunan ya guys ya. Nah, ini indikator yang bagus untuk fixed income ya guys. Oke, kita lihat lagi apa ya. Nih, ini harga telur diprediksi terus naik ya guys. Ini perkiraannya akan naik terus hingga akhir tahun karena biaya pakan ayam telur terus mengalami kenaikan sehingga menyebabkan harga pokok produksi ikut naik ya guys. Nah, ini untuk berita internasional, ini aktivitas pabrik Asia jeblok ya guys. Di Tokyo melaporkan untuk aktivitas pabrik di Asia merosot pada bulan Juni. Permintaan Cina dan negara maju lesu telah mengaburkan prospek bisnis eksportir di Asia ya guys. Ini berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Reuters ya guys ya. Dimana PMI global chasing Cina turun, terus Jepang juga PMI-nya juga terkontraksi menjadi 49,8 ya guys. Korea juga PMI-nya turun juga. Terus untuk ini untuk Tesla cetak rekor pengiriman tertinggi ya guys ya di kuartal kedua. Tesla mencatat pengiriman sebanyak 466.000 unit mobil ya selama April sampai Juni 2023 ya guys, meningkat 10% secara kuartalan dan melesat 83% dari year on year ya guys ya. Ini dikarenakan ada pemangkasan harga yang dilakukan ya guys. Nah, ini terus bursa Asia terangkat perbaikan ekonomi. Bursa Asia tersangkut penguatan bursa Amerika akhir pekan lalu.
dimana untuk ekonomi Amerika sendiri diperkirakan untuk Amerika mungkin tidak akan mengalami ini ya guys ya, resesi ya guys ya, dimana untuk inflasi juga mulai melandai ya guys ya di Amerika ya guys. Oke. Mungkin kita akan tambahin ini ya guys ya, berita ya mungkin sebagai hiburan aja, agak berita lucu ya guys ya, mungkin terkait rumah tangga ya guys. Ini ada berita lucu ya. Oke, ini saya ambil dari Radar Surabaya ya guys. Kita lihat nih, ada berita lucu untuk sebagai ini aja, hiburan ya guys. Nah, itu sambil dari Radar Surabaya guys ya, Selasa 4 Juli 2023. Nah, ini ada beritanya nih, judulnya fokus ngasih servis ke followers, lupa melayani suami ya guys. Ini namanya disamaran, untuk suami istrinya disamaran ya guys, yang sedang mengajukan gugatan di pengadilan Surabaya guys ya. Mungkin saya bacakan ini ya guys ya. Medsos memang media tipu daya. Kita bisa menjadi apa saja di medsos seperti yang diingini. Yang kita lihat, wah, di sana tak melulu wah dalam dunia nyata. Dalam urusan pencitraan, Karin, 28 tahun ini nama disamaran ya guys ya. Ini adalah ahlinya. Ia pandai sekali macak jadi istri sempurna di medsosnya. Pandai memoles diri ya guys ini guys ya. Mulai dari Facebook, Instagram, IG, Twitter hingga WhatsApp ya guys ya. Dan full make up, bawa makanan ala rumahan. Pose seksi lalu bikin apa nih, caption, bukan istri terbaik tapi hanya ingin memanjakan suami. Wih deh. Captionnya ya guys ya, bukan istri terbaik tapi hanya ingin memanjakan suami. Wah, itu di statusnya ya guys ya. Dengan angle foto yang sangat santun ya, siapa laki-laki yang denyut nadinya nggak bakal kesetrum lihat status seperti itu ya guys. Oke, kita langsung lanjut ke halaman 7 ya guys. Halaman 7. Kita lihat yang lucu-lucu aja guys ya, biar nggak sepaneng ya guys. Nah, ini lanjutnya guys. Fokus ngasih servis. Nah, namun aslinya hanyalah palsu. Makanan yang Karin sebut makan favorit suami ini adalah menu warung yang biasa dijual di pasar kaget. Atau dengan kata lain, Karin itu beli, bukan masak sendiri. Meski hanya settingan, banyak sekali orang yang kena tipu daya Karin ini ya guys. Ia kerap dipuji-puji sebagai istri idaman. Followersnya juga semakin hari makin berdatangan ya guys ya. Sing molo, ini bahasa Jawa ya guys ya. Sing molo ya lanang-lanang tok lah. Wong lek foto yo model godong-godong ngono, kata don't worry ini yang disamarkan ya guys namanya guys ya, suami Karin di ruang tunggu Peradilan Agama kelas 1A Surabaya beberapa waktu lalu. Don't worry, pria 30 tahun menyaksikan sendiri bagaimana si Karin istrinya mencoba berbagai angle foto agar wajah sekaligus bodinya yang mendukung sebagai perempuan alim. Bahkan sudah berkali-kali Don't Worry memarik si Karin supaya berhenti mengumbar kepalsuan. Ya, tapi tetap saja nggak digubris ya guys.
Namun kalau untuk sekedar foto sih sebenarnya Don Worry bisa mentolerir, bangga juga sebenarnya ia punya istri yang soleha dalam tanda petik ya guys ya. Tapi masalahnya hidup Karin tersita hanya untuk medsos ya guys ya. Sudah tak punya pembantu, males lagi orangnya ya guys. Keset kalau orang Jawa bilang. Dari bangun sampai bangun lagi yang dilihat Karin ya hanya layar ponsel ya guys. Karin lupa bersih-bersih rumah, lupa masak, lupa kalau punya suami yang perlu diurus. Pokoknya semua pekerjaan domestik Karin lupa mengerjakannya ya guys. Yang diurus hanya nama baiknya di medsos ya guys. Bagaimana gelar istri Abelnya tetap bisa Karin pertahankan ya guys. Penggaweane nek omah ae tapi omah koyok mari apa koyok mari keterak angin puting beliung. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kerjaannya di rumah saja tapi rumah seperti habis kena angin puting beliung ya guys ya. Ya akunya sebal, don't worry ya guys. Don't worry mengaku masalah utama di dalam rumah tangganya ya kemalasan ini, kesetnya ini. Kalau mau jujur-jujuran sebenarnya sudah lama ingin membanting handphone Karin saking gregetannya. Tapi kalau dipikir-pikir ujung-ujungnya ia sendiri yang rugi. Soalnya pasti Karin minta beliin lagi. Gara-gara hidup semu Karin ini, Don Worry pun menyerah. Ia lelah kalau terus hidup dengan perempuan yang hanya menservis followersnya. Padahal dapat uang juga tidak, mending golek bojo sing sederhana, tapi warak bendino ketimbang koyong ini. Pungkas pria yang tinggal di kawasan Manyar, Kertarjo, Surabaya ini ya guys. Oke, oke guys. Demikian untuk ulasan kita koran hari ini. Moga-moga besok kita bisa update konten lagi ya guys ya. Mudah-mudahan saya ada waktu ya guys untuk bikin konten ini kan saya hanya update konten untuk apa berita-berita ini hanya cuman untuk ini aja ya guys ya, untuk mengisi ya guys ya konten, karena gak ada waktu untuk bikin ini ya guys ya ulasan ekonomis secara ini ya guys ya, secara detail ya guys ya. Mungkin nanti kedepannya saya akan coba untuk yang konten lain ya guys, misalkan kripto kita akan ulas, terus saham juga lebih ini lebih dalam ya guys ya, karena untuk kemarin sebelumnya kan obligasi terus makroekonomi aja guys ya. Oke guys, demikian untuk ini konten pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Tetap di support ya guys ya untuk ini ya guys ya, untuk channel saya ini supaya nanti bisa berkembang lebih bagus lagi ya guys ya ke depannya ya guys. Oke guys, terima kasih guys atas atensinya. Selamat siang dan terima kasih.